Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak Madrasah Tahfiz Khairul Kalam ya. Madrasah Tahfiz Khairul Kalam Shah Alam, Selangor, Malaysia. Inni uhibbukum fillah. Masya Allah. Sekali lagi, inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum ya jami'an ya. Jadi orang beriman sama ada di antara sahabat ataupun keluarga, suami istri, istri suami, anak dengan maknya, dengan ayahnya, dengan kakak dengan adik, sepatutnya selalu mengatakan inni uhibbuka fillah untuk lelaki, inni uhibbuki fillah untuk perempuan, untuk emak ya, bukan orang lain ya, emak kah, kakak kah, adik kah, makcik kah, bukan orang lain, tapi jalan inni uhibbuka fillah itu tidak boleh. Baik. Kemudian antara ustaz dengan santri, dengan murid, dengan student. Jumpa ustaz, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Inni uhibbuka fillah. Ini amalan sahabat Nabi. Amalkan. Saya mencintai Anda karena Allah. Artinya saya mencintai Anda. Kenapa? Karena Allah. Kenapa? Karena Anda beriman kepada Allah. Orang beriman disuruh saling mencintai. Asyidda walal, apa katanya? Ruhama'u bainahum. Surah apa itu? Surah Al-Fatah. Apa awalnya? Walladzina ma'ahu asyidda walal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi, sahabat-sahabat Nabi, semua tegas terhadap orang kafir. Tidak mau tawar menawar masalah akidah, masalah iman. Mesti tegas. Tapi ruhama'u bainahum, saling menyayangi, mengasihi. Baik. Ustaz nak sebut semula apa yang sudah pernah disebut dulu. Kita ini duduk di tahfiz, di madrasah, duduk di mana-mana. Orang yang kita bergaul hari-hari itu dikatakan sahabat. Dikatakan dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis. Rasul pun dikenal dengan sahabatnya. Allah, coba kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sahbihi itu apa? Sahabat. Setiap disebut Rasulullah disebut sahabatnya. Karena Rasulullah tanpa sahabat tidak mungkin berhasil. Rasulullah tanpa sahabat tidak mungkin. Siapa yang menemaninya dalam gua? Sahabat Abu Bakar. Siapa yang mendampinginya waktu hijrah? Sahabat. Siapa yang turut serta berjuang fi sabilillah? Sahabat. Jadi kita ini perlu kepada sahabat. Sahabat ini karena dijaga. Dan perlu menyatakan kecintaan kepada sahabat. Inni uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Dan dijawab dengan apa jawabnya? Ahabbakallahu allazi ahbabtani fi, ataupun ahabbakallahu allazi ahbabtani lah, ataupun paling kurang ahabbakallah. Saya mencintai Anda karena Allah. Semoga Anda dicintai Allah. Inni uhibbuka fillah. Volumenya tidak sama. Inni uhibbuka fillah. Ahabbakallah. Inni uhibbuka fillah. Ahabbakallah. Alladzi ahbabakallah alladzi ahbabtanilah. Ahbabtanilah. Ini perlu diamalkan. Ini sunnah. Apa arti sunnah? Cara hidup. The way of life. Cara hidup. Inni uhibbuka fillah. Ahbabakallah. Allah suka mendengarnya, malaikat suka mendengarnya. Orang lain pun suka mendengarnya. Suka mendengarnya.
Ya, oke. Itu satu. Perlu ini namanya ucapan, dia macam ucapan greetings juga, tapi mengandungi doa. Nah, kalau kita di negara-negara Arab, bila penceramah itu mau menceramah, mau mengajar, inni uhibbukum fillah, katanya itu. Semua jawab, ahbakallahu alladzi ahbabtanilah. Nah, kalau nanti sudah berjauhan, tidak nampak di mata, tapi dekat di iya Ustaz, inni uhibbuka fillah. Nah, malaikatnya dengar. Ataupun ahabbakallah. Nah, kalau waktu berjauhan, semoga kamu dicintai Allah. Ingat cerita Umar bin Khattab menghadapi seorang pemabuk. Ingat ceritanya? Sudah cerita dulu kan? Sudah pernah kan? Umar bin Khattab, khalifah, pemimpin, ketua negara yang sangat tinggi keprihatinannya, perhatiannya terhadap teman dan rakyat. Umar bin Khattab pernah pergi ke suatu kawasan di Syam. Syam itu mungkin Jordan, mungkin Palestina, mungkin Syria, mungkin Lebanon. Umar bin Khattab pernah pergi ke mana? Syam. Dulunya dia pernah kenal anak muda di sana. Lalu satu kali Umar pergi ke sana, mana fulan bin fulan katanya. Tadi Ustaz lama nampak Fadil tak ada, aku pikir saya, oh tahu-tahu muncul dia. Nah, Ustaz tengok mana Fadil ni. Nah, jadi tadi Ustaz mau tanya Ustaz model sebenarnya, tapi dah nampak dia, tak payah tanya lagi. Umar bin Khattab selalu memperhatikan sahabat. Pernah satu ketika di Syam, fulan bin fulan di mana? Apa kata jemaah? Wahai khalifah, katanya, dia sekarang sudah menghilang. Wajahnya tidak kelihatan lagi. Hari-hari mabuk. Kenapa orang itu mabuk? Kadang-kadang karena kawan yang pemabuk. Dia pemabuk. Macam yang membunuh 99 orang itu. Kenapa dia pembunuh? Karena masyarakatnya suka membunuh. Lalu kata Umar, tidak masalah. Umar lalu menulis message. Surah apa? 3 ayat pertama. Surah apa? Hah? Wah, ingat ya. Surahnya sesudah surah Az-Zumar. Jangan buat Quran. Siapa? Ghafir. Surah Ghafir. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawl. La ilaha illahu. Terus ilaihil masir. La ilaha illahu ilaihil masir. Coba buka surah Ghafir ayat pertama, kedua dan ketiga. Halaman berapa? Sesudah Zumar ya. Siapa cepat bagi tahu halaman berapa? 467 katanya. 467. Ayat dibaca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawl. La ilaha illahu ilaihil masir. Shadaqallahu azim. Umar menulis surat SMS, tapi bertulis ya.
sekeping atau secari kertas. Ditulisnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tolong sampaikan surat saya ini. Inilah surat saya. Sebenarnya ini surat siapa ini? Allah. Ini surat Allah. Ini risalah. Tapi ditulis oleh Umar, di atasnya lepas bismillah dan lain-lain, min Umar bin Khattab, from Umar. Padahal dia khalifah, padahal dia ketua negara, dia tidak dicakapnya, tidak dibilangnya dari Perdana Menteri Malaysia, bukan dari Agung, tidak, dicakapnya dari min Umar bin Khattab ila fulan. Kemudian ditulisnya 3 ayat ini, lalu dicakapnya sama pembawa surat, tolong sampaikan surat saya ini waktu orang itu tidak mabuk. Tengok-tengok keadaannya. Jangan waktu mabuk. Kalau waktu mabuk mungkin dia apa? Dibuang mungkin. Mungkin dia pijak, mana tahu. Dia mabuk. Lantas dalam masa yang sama, Umar mengajak jemaah mendoakan orang ini. Mendoakan orang yang bermasalah. Kalau ada orang bermasalah ya, didoakan dia. Ya Allah, terangkan hatinya. Ya Allah, jernihkan fikirannya. Ya Allah, kuatkan semangatnya. Ya Allah, ampun dosanya ya Allah. Ya Allah, bimbing dia ya Allah. Itulah tandanya gitu, saling mencintai. Umar tandanya dia mencintai, dia pelajari apa masalah orang tuh. Bila jamaah bagi tahu bahwa orang ini ada mabuk, kata Umar tidak masalah. Padahal dalam Islam orang minum mabuk itu ada hukumannya tuh, ada hukum hududnya tuh. Tapi dia jatuhkan hukum hudud, bukan cuma itu dia. Bahkan dikasih mula-mula apa? Surat ataupun kalau zaman sekarang message. Antar message, tapi bertulis. Supaya dibacanya message itu macam mana ceritanya? Hah? Tak ingat. Nangis dia. Nangis dia baca. Nangis dia menyesal. Karena dia faham ayat itu. Tengok, Hamim Tanzilul Kitab minal Azizil Adim. Kitab ini diturunkan dari sisi Allah Al-Aziz yang gagah perkasa, Al-Alim yang tahu persis apa keperluan kamu. Allah tahu Quran ini bermanfaat untuk kamu. Ghafiriz dzamb, Allah itu pengampun dosa. Allah itu pengampun dosaku. Kata orang pemabuk tadi. Qabilit taub, menerima taubat. Allah menerima taubatku. Syadidil iqab, dahsyat iqab, siksaannya kalau orang tidak mau bertaubat. Kalau terus-menerus membuat dosa, nanti tunggulah iqab Allah, siksa Allah. Dzit taul, luas rahmatnya. La ilaha illahu, tiada ilah selain Allah. Hanyalah Allah itu satu-satunya ilah. Ilaihil masir, kamu semua akan kembali kepada Allah. Satu saat kamu akan mati. Satu saat ayah akan mati, ibu akan mati. Ada yang sudah meninggal ayah ibunya. Ada. Satu saat ini akan bergilir. Tak siapa yang dulu akan mati. Ilaihil masir, kita akan kembali kepada Allah. Dia baca, saya akan kembali kepada Allah. Satu saat saya akan mati. Nangis dia. Dalam masa yang sama Umar mendoakan. Ayo kita doakan orang tua kita. Ya Allah, ampun dosanya ya Allah. Ya Allah, bimbing dia ke jalan yang benar. Ya Allah, jangan dia lagi hanyut dalam minuman mabuk. Yang penting adab bersahabat antara lain saling mendoakan. Adab bersahabat antara lain saling membimbing, saling mendoakan. Saling membimbing, saling mendoakan.
Jangan menyebut-nyebut kejahatan orang sama ada di depannya atau di belakangnya kecuali untuk bimbingan. Kalau kita menyebut-nyebut keburukan orang di belakangnya, apa yang terjadi? Kata Umar, kamu menolong syaitan. Kalau kamu menyebut-nyebut keburukan orang, kejelekan orang, kamu ghibah. Apa ghibah itu? Hah? Apa ghibah itu? Ada dalam Quran, la yaktab ba'dukum ba'da katanya. Ghibah namanya. Apa ghibah itu? Mengumpat, Masya Allah. Kalau kamu menyebut keburukan orang di belakangnya, itu ghibah namanya. Ayah dan ibu menyebut keburukan anak-anaknya, ayah itu ghibah. Walaupun anaknya, anak yang ada kesilapannya disebut-sebut, sukakah dia? Tidak suka. Tidak ada orang suka disebut keaibannya, kecuali untuk membimbing. Kata Umar, kalau kamu menyebut-nyebut kejelekan, oh, dulu dia full sembahyang berjamaah di masjid, sekarang sudah hilang karena hari-hari mabuk. Tidak boleh. Tidak boleh begitu kata Umar. Maka Umar mendoakan boleh. Umar mendoakan, jemaah ikut mendoakan. Lalu orang tadi nangis, dia baca surah, nangis dia. Berarti kata Umar berhasil message Umar tadi. Kalau ada kawan-kawan kita yang ketinggalan hafazannya, ya Allah, terangkanlah hati kawanku ini, ya Allah. Jangan disebut-sebut ya, terangkanlah hatinya. Kalau orang yang maju hafazannya, maju pelajarannya, pengajiannya, ya Allah, tambahkan lagi kemajuannya, ya Allah. Doa itu akan diaminkan oleh malaikat. Amin katanya. Kamu juga akan dikasih seperti itu loh katanya. Amin. Walaka bimisil. Patutnya mak bapak yang ada di rumah, mak bapak yang ada di rumah mendoakan anaknya, ya Allah, mudahkanlah urusan anakku yang belajar di madrasah tahfiz Khairul Kalam. Terangkanlah hatinya, kuatkanlah ingatannya, fokuskanlah perhatiannya kepada belajar. Patutnya begitu, mendoakan anak yang jauh dari penglihatannya, mendoakan kawan, mendoakan sahabat, mendoakan umat Islam. Jadi ayat ini kata ulama ayat penerang hati. Ayat ini kata ulama ayat penerang hati. Ayat 1, 2 dan 3 surah Ghafir. Hamim itu sudah satu ayat. Hamim sudah dikira satu ayat. Jadi bagi yang sudah hafal, tolong sering dibaca. Ya Allah, sebagaimana Engkau menerangkan hati jemaah di zaman Umar bin Khattab dulu, dengan 3 ayat ini terangkanlah hatiku juga, ya Allah. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau menyelamatkan hamba-Mu yang sudah hanyut dalam kemaksiatan khamar, dia sudah hanyut, lalu Engkau kembalikan ke jalan yang betul. Engkau terangkan hatinya, Engkau selesaikan masalahnya, Engkau sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku juga, ya Allah. Aku tidak sampai macam dia, ya Allah. Orang yang sudah mabuk saja bisa sembuh. Bisa sembuh. Kita tidak mabuk, tapi di luar sana ramai orang yang mabuk. Tapi bukan karena minum. Mabuk bukan karena minum. Mabuk kenapa? Samsung. Lagi? Dan saudara-saudara marah Samsung ini. Sepupunya. Mabuk karena media, mabuk karena dunia. Dunia, fata morgana keduniaan yang mengelurukan orang. Mabuk karena pangkat, mabuk karena kekuasaan, mabuk karena memenuhi kehendak perutnya, mabuk karena syahwat. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Orang itu bukan mabuk minum khamar.
Katanya dalam Quran tuh wa ma hum bisukara katanya. Surah apa tuh? Surah apa tuh? Ada ayat tentang mabuk. Coba ingat surah apa? Wa ma hum bisukara. Mereka bukan mabuk karena minum katanya. Surah apa? Surah wa ma hum bisukara. Berutang berarti semua nih. Berutang semuanya nih. Orang itu bukan mabuk karena minum katanya. Subhanallah. Jadi apa maksudnya Ustaz tadi? Maksudnya bacalah Quran itu dengan penghayatan. Quran itu setiap ayatnya ubat sebenarnya. Bukan hamim saja, bukan ayat kursi saja, bukan surah-surah lain saja, semuanya ubat. Karena semuanya kalamullah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Tolong ingat ya, ngomong sekarang tolong ingat ya. Katanya di sana apa? Allah menurunkan Quran ini untuk ubat. Warahmah dan rahmat juga. Ingat orang yang ayahnya koma berapa tahun? Hah? 15 tahun terbaring di hospital. Anak ini hafal Quran. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Lalu di ru'yahnya bapaknya dibacakannya Al-Quran starting dengan surah Al-Baqarah. Siapa tuh cakap? Hah? Baca satu Baqarah. Dia baca Baqarah macam baca Fatihah saja. Ustaz baca tadi salat surah apa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Hizib yang ke berapa tuh? Hizib yang ke? Bukan. Juz 2 tapi hizib 4. keempat. Nah. Baik. Apa tadi? Di ru'yahnya bapaknya, di doa bapaknya dengan Baqarah dan tambah dengan doa lain juga. Akhirnya yang koma 15 tahun duduk. Ngomong dengan anaknya. Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini katanya? Man anti wa madza taf'alina huna? Wah, bapak gue sudah duduk. Lalu dia bangkit memerangkul bapaknya. Kata bapaknya apa? Haram, haram alaik. Bapaknya tidak kenal anaknya. Ya. Itu satu kisah bahwa Quran itu obat. Dulu sudah juga pernah cerita kisah Yasmin, belum lagi. Itu ya juga. Kisah orang yang kena cancer, yang pergi berobat, dia orang Sudan pergi berobat ke Mesir, karena di Mesir itu perubatan lebih maju daripada Sudan. Sampai di sana katanya sabar sajalah Haji, katanya Haji ini menunggu saat saja lagi ini. Saya tidak boleh membantu lagi. Paling-paling saya kasih penadol saja. Tapi memang maut sudah menunggu Haji. Usia Haji tidak mungkin lagi lebih dari 6 bulan. Dia tenang dia. Lalu dia balik rumah, dia baca Yasin dengan istrinya jam berapa? 3. Berapa kali dibacanya? 7 kali. Berapa malam? 7 malam. Bukan baca Yasin lepas maghrib. Apa beza baca Yasin lepas maghrib dengan baca Yasin jam 3 pagi? Apa bezanya? Membaca Yasin lepas subuh. Apa bezanya dengan baca Yasin jam 3? Apa bezanya?
Membaca Yasin jam 3 itu 10 kali mustajab, 20 kali mustajab. Membaca Yasin jam 3 pagi itu macam berdoa dekat raudhah, dekat multazam. Raudhah itu di mana? Masjid Nabawi. Multazam itu di mana? Masjidil Haram Mekah. Macam berdoa di Masjid Mekah, Madinah. Kalau kamu bangun jam 3. Kalau kamu ada masalah, bangunlah jam 3 ya Allah. Kenapalah saya susah menghafal? Ada dulu anak di pondok, masuk pondok dia belajar tidak pandai dia. Lalu dia bangun jam 3. Ya Rahman, ya Rahim, nangis dia. Akhirnya dia dapat. Siapa tuh? Sudah mau kabur dari pondok, sudah mau cabut, datang ayahnya memberi nasihat. Nah, kamu usaha lagi lebih. Dia pun bangun jam 2, jam 3. Ya Rahman, ya Rahman Rahim. Kenapa orang lain kau kasih ilmu, saya tidak kau kasih? Kasihlah juga ya Allah, kasihanlah saya ini ya Allah. Akhirnya dapat dia. Jam berapa? Jam 3. Itu tadi Yasin ya. Akhirnya orang yang sakit kanker tadi dah 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga enggak ada kanker. Lalu dia jumpa dokter. Kamu fulan bin fulan? Iya. Patutnya kamu sudah dalam kubur ini. Kata dokter, kagum dokter. Kamu makan apa? Kamu buat apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Untuk siapa? Lil mu'minin. Bukan muslimin. Bezakah mukminin dengan muslimin? Beza. Muslimin itu IC saja, paspor saja Islamnya. Tapi masjid tak ada, Quran tak ada, tahajud tak. Kalau mukminin dia mesti tahajud. Karena di antara sifat mukmin al-jannah itu at-tahajud. Baik. Banyak contoh yang lain ya. Ada juga contoh orang yang sakit, dia sudah hampir stroke juga. Waktu itu ya, orang itu dia badannya sudah tidak stabil, jalan kaki sebelah sudah mengheret. Dia baca Yasin lepas maghrib. Berapa kali? 3 kali. Berapa malam? 10 malam. Baca. Akhirnya Allah beri penyelesaian kesehatannya. Akhirnya dia masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Masih didengar suaranya. Alhamdulillah. Subhanallah. Begitulah ya. Quran ini syifa. Ini ayat syifa. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzil tawli la ilaha illa hu ilaihil masir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah pertemuan pertama kita hari ini. Besok kita berlanjut lagi mudah-mudahan. Inni uhibbukum fillah. Mudah-mudahan anak-anak semua dimudahkan Allah usahanya untuk menghafal Quran. Tadi kita baca Yasin. Tadi siapa ini sahabat kita ini siapa? Iqmal ya. Sempat menanya Syekh Google, katanya Yasin ini hurufnya 3068. Waqiah 1756. Kalau dicampur nih 4824 huruf Yasin dengan belum masuk lagi kafi. Satu huruf berapa nilainya? 10 tambah 1 0 di sini. Berarti 48.240. Itulah poin kamu pagi ini. Berapa? 48.240 dari membaca Yasin dan
belum termasuk dan lain-lain. Satu. Yang kedua, dulu sudah pernah sebut, siapa berada di rumah Allah. Ini rumah Allah ya. Ini rumah Allah, ini juga madrasah. Siapa berada di rumah Allah pagi hari, kalau dia baca Quran, satu ayat nilainya satu ekor unta besar gemuk, satu unit kendaraan mewah zaman dulu. Karena dulu kendaraannya unta. Kalau Rasulullah hidup zaman sekarang, dia tak akan bicara tentang unta lagi. Jadi ayat surah Yasin berapa? 83. Waqiah 96. jumlahnya 179 unit kendaraan mewah dapat sama kamu. Itu kamu kena ingat. Bila baca Yasin, wah ini dapat kendaraan ini. Ini dapat poin ini, satu huruf 10. Rugi kalau tidak pegang Quran di pagi hari, rugi kalau tidak menatap Quran di pagi hari. Itulah untungnya tinggal di madrasah, di rumah Allah. Kamu untung, kamu dipilih Allah. Jadi kamu karena semangat terus. Hari-hari kamu mengisi rekening, mengisi account untuk esok. Hari-hari berapa ratus unta. Belum lagi kamu membaca, menghafal. Itu lagi besar. Ini yang mudah-mudah saja, yang juga sebetulnya diamalkan oleh mak bapak kita, saudara kita yang ada di rumah. Begitulah ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna. Wa athirna wa la tu'sir alaina. Wa ardina wa arda'anna ya karim. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma arham al-muqimina minal musafirin wal muallimin al muta'allimin. Allahumma arham al muallimin al muta'allimin. Allahumma arham al muallimin al muta'allimin warham jami'al muslimin wal muslimat ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin 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 bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.